Ananda hebat semuanya. Alhamdulillah pada siang ini kita ketemu lagi pada kegiatan pendampingan learning camp mata pelajaran kimia seri ketiga. Insya Allah di depan kita sudah ada Bu Risa Rahmawati yang akan memimpin kita semua. Untuk itu marilah kita awali kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya mangga Bu Risa langsung saja pendampingan ini kita mulai. Mangga Bu. Ya, baik, hatur nuhun Bapak. Sami-sami. Baik, adik-adik kita mulai saja ya. Kita sudah terlambat 12 menit dari jadwal yang seharusnya. Sambil menunggu rekan-rekan teman-teman yang lainnya yang belum masuk ya, mudah-mudahan bisa segera bergabung dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Hari ini alhamdulillah lebih cerah daripada kemarin. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Adik-adik hebat semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal karena kondisi cuacanya di Bandung ya, terutama di Bandung alhamdulillah lagi cerah gitu ya. Kemarin-kemarin ini hujan lebat gitu sehingga mohon maaf kemarin banyak gangguan ya keluar masuk ruangan Zoom. Oke, insya Allah tetap semangat ya untuk mengikuti pendampingan ini. Dengan Ibu, insya Allah ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Nanti besok disambung kembali dengan Bu Yulia di sesi yang terakhir, sesi keempat, dan akan mengikuti post test ya, tes terakhir untuk melihat progres kalian setelah mengikuti pendampingan selama 4 hari dalam 1 pekan ini. Apakah ada perbaikan gitu ya dari hasil pretestnya kemarin? Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik, dan yang sudah baik, sudah bagus nilainya, mudah-mudahan bisa bertahan ya. Oke, kita lanjut. Kita masih akan membahas soal-soal KSM tingkat nasional untuk KSM tahun 2019 ya. Mudah-mudahan bisa selesai pada sesi ketiga ini sehingga besok Bu Yulia bisa sambung dengan soal di tahun sebelumnya gitu ya, 2018 dan barangkali 2018 ya. Oke, kemarin kita sampai soal nomor berapa? Ada yang masih ingat? Udah lupa ya? Oke, kalau lupa Ibu ingatkan. Jadi kemarin kita sampai soal nomor 16. Oke. 16 ya. Asep. Terima kasih. Jadi kemarin kita sampai soal nomor 16. Kita coba lanjut dengan soal nomor 17. Walaupun mungkin tidak harus berurut kita bahas semuanya gitu ya. Ada soal-soal yang sebenarnya terbilang mudah ya. Dan untuk KSM tingkat nasional tahun 2019 ini ternyata soalnya hanya 30 soal ya, hanya 30 soal saja. Dan setelah saya cek semuanya, ada soal yang terbilang biasa saja gitu ya. Bisa diselesaikan dalam beberapa langkah dan tidak serumit soal-soal yang kita bahas di kemarin gitu ya. Oke, kita akan lihat soal nomor 17 ini. Asam amino merupakan monomer protein yang berperan penting dalam proses pertumbuhan, ya. Oke.
kemudian ini ya, sintesis enzim dan hormon, serta menjaga suasana asam basa di dalam tubuh. Ya. Asam amino glisin merupakan senyawa yang bersifat amfiprotik. Nah, apa itu amfiprotik? Karena memiliki gugus karboksil dan amina sehingga dapat bertindak sebagai asam dan basa, gitu ya. Jadi dia punya dua gugus depan belakang. Ini ya. COH ini dengan ini ya, amino, NH3 plusnya atau NH2 gitu ya. Nah ini yang membuat dia kemudian memiliki kemampuan bisa menjadi asam atau basa tergantung pH tempat dia berada, gitu ya, atau yang kita sebut tadi sebagai amfiprotik. Gitu. Oke, kemudian dalam air molekul glisin akan berbentuk sweeter ion, gitu ya. Apa itu sweeter ion? Jadi sweeter ion ya ini, gitu ya. Bentukan dari molekul asam amino yang biasanya dia punya ion, jadi berbentuk ion di kedua ujung gugusnya, gitu ya. Jadi yang ini ion positif, yang di CO-nya ion negatif. Nah, ini sweeter ion, gitu ya. Nah, dia biasanya akan berbentuk sweeter ion manakala ia berada dalam pH yang disebut sebagai pH isoelektrik, ya, atau di titik isoelektrik, gitu ya. Oke. Nah, asam konjugat tersebut memiliki nilai pKa 2,35 dan 9,78. Jadi dia biasanya rentang gitu ya pKa-nya dari asam sampai basanya. Kemudian kurva titrasi asam aminoglisin dengan basa ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi dari informasi yang panjang ini sebenarnya yang bagian yang penting untuk memecahkan soal ini, kalian tinggal membaca yang saya kasih garis kotak merah ini, gitu ya. Jadi yang kita perlukan adalah reaksi ini, kemudian dengan nilai pKa-nya, ya. Nah, kita lihat ini adalah kurva titrasi asam basanya. Oke, nah dari beberapa pernyataan di bawah ini kita akan cek, gitu ya. Yang pertama, pernyataan yang ini, gitu ya, tentunya dengan melihat kurva titrasi asam basa ini, ya. Pada daerah C, pada daerah C, asam aminoglisin berbentuk NH2, CH2, CO-. Coba kalian cek, betul tidak? Pada daerah C adalah ini, ya. Daerah C ini berarti daerah C ini adalah daerah yang pH-nya coba lebih tinggi daripada ininya ya, pKa-nya 9,78 ya. Karena ini dia di atas pH 10 gitu. Berarti pada pH basa. Nah, pada pH basa dia akan seperti apa? Kita lihat ini, jadi pada pH larutan yang lebih kecil daripada pKa, ini teorinya ya. Ibu ingatkan kembali, jadi pada pH larutan lebih kecil daripada pKa atau lingkungan asam, asam amino akan menerima H+. Ini kalau lingkungannya asam. Yang tadi kan lingkungannya berarti basa, berarti pH larutan lebih besar daripada pKa-nya, ya. Maka asam amino akan melepaskan H+ atau mengalami deprotonasi, ya. Oke, kalau begitu kita cek kembali, ya. Pada daerah yang basa ini berarti tadi apa harusnya yang terbentuk? Betul apa salah? Pernyataan yang A, cek. Nah ini ya, untuk sweeter ion ini, jadi pada pH 2 di bawah 2,3 dia akan membentuk ini, ya. NH3+, jadi dia akan membentuk ion positif. Kemudian kalau di antara rentang ini ya, 2,3 sampai 9,6, dia akan berada dalam posisi ion sweeter, ya.
Kemudian kalau di atas 9,6 maka dia akan membentuk anion, ya, akan membentuk anion. Oke, jadi kita cek di pernyataan nomor 1 pada daerah yang tadi ya, daerah C, yaitu di atas 9,78 pH 10-an gitu ya. Jadi betul dia akan membentuk ini ya. Ada NH2, CH2, COO minus ya. Jadi pernyataan nomor 1 itu adalah betul ya. ada penjualan. Oke. Oh. Kemudian yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 pada pH 4,65 itu seperti apa? Ini kan pH 4,65 berarti ada di sini ya. pH 4,65 ada pada rentang, dia ada pada posisi ini, membentuk sebagai sweeter ion. Ya. Nah, pada kondisi yang di sini ya, di 4,65 itu, maka tentu saja spesies yang paling banyak adalah spesies ini. Gitu ya. NH3, CH3, COO. Nah, kalau dibandingkan dengan NH3, CH3, COH, katanya di bagian soal nomor 2 ini, perbandingannya adalah 100. Ya, perbandingannya 100. Nah, Ibu belum menghitung, tapi kita bisa, kalau ketika mengerjakan soal-soal seperti ini, kita bisa mengatur strategi, misalnya, biar tidak terlalu lama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan soal, kita bisa cek nomor 3. Nah, sebenarnya kalau 1 betul, nah, kemungkinan besar 3 itu harus betul, gitu ya. Nah, nomor 3 ini metil jingga mempunyai trayek pH 3,1 sampai 4,4, pK-nya 3,46 gitu ya. Betul tidak bahwa indikator asam basa yang bisa digunakan adalah metil jingga? Betul, ya. Jadi kalau metil jingga punya trayek pH 3,1 sampai 4,4, maka pada daerah di bawah 3,1 dia akan berubah warna. Ya, akan berubah warna. Metil jingga itu berubah warna jadi apa ya? Kalau nggak salah jingga kemerahan gitu ya. Kemudian kalau pH-nya di atas 4,4, dia juga baru akan mengalami perubahan warna gitu ya. Jadi kalau kalian tahu trayek pH dari suatu indikator, ya, maka kita harus bisa menentukan indikator itu cocok tidak, misalnya untuk glisin. Kenapa dia cocok untuk glisin? Karena glisin ini pKa-nya ya ini dari 2,3 sampai 9,6. Jadi di bawah 2,3 dia kan akan berbentuk asam. Maka cocok ini akan terdeteksi gitu ya, terdeteksi oleh si metil jingga ini. Karena metil jingga akan mengalami perubahan warna pada pH di bawah 3,1 ya. Kemudian yang nomor 2 ini betul tadi ya, karena ya tadi pada pH 4,65 berarti kan di daerah sini ya dia akan banyak berbentuk sebagai sweeter ion. Oke, kemudian nomor 4-nya kita cek lagi. Nomor 4 itu apa tadi? Terbalik lagi. Nomor 4 ini untuk mencapai titik ekivalen dibutuhkan 1 cm3 NaOH 0,5 molar. Sehingga konsentrasi asam amino adalah 0,5 mol. Nah, tinggal kita cek saja, gitu ya. Betul tidak konsentrasinya 0,5 mol? Ternyata setelah dihitung, ya, kita hitung mol NaOH-nya, itu 1 kali 10 pangkat min 3 liter, dikalikan dengan konsentrasinya 0,5 molar adalah 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Ya. Ini kan titik ekivalen, maka seharusnya molnya sama dengan mol dari glisin, gitu ya, molekul glisin. Nah, berarti kan tidak cocok. Maka jawaban untuk nomor 17 ini adalah
1, 2, 3 benar atau untuk A. Begitu ya. Jawabannya A. Seperti itu untuk nomor 17. Nah, di SMA apakah pembahasan mengenai sweeter ion ini atau apa untuk molekul-molekul asam amino gitu ya, molekul-molekul organik raksasa ini sampai mendetail seperti ini atau tidak? Tapi adik-adik di sini tentunya harus memiliki pengetahuan sampai di sini karena memang soalnya ada yang sampai mendetail seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan dengan soal berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke soal nomor 18. Oke, soal nomor 18 ini tentang nitrifikasi, ya, tentang nitrifikasi, penggunaan pupuk, ya. Sebenarnya perhitungannya perhitungan biasa menggunakan stoikiometri biasa. Jadi seharusnya adik-adik di sini bisa ya menyelesaikan soal seperti ini. Kita baca ya soalnya. Sebagian besar petani sudah terbiasa menggunakan pupuk amonium sulfat ya untuk menyuburkan tanaman. Penggunaan pupuk secara berlebihan berdampak pada kontaminasi air oleh ion nitrat. Ya. Oke, karena bakteri dalam tanah menitrifikasi kelebihan NH4+. Jadi sebenarnya kalau dari pupuknya itu sendiri, itu bentuknya adalah NH4 2 kali SO4, gitu ya. Tapi ketika si pupuk ini sudah sampai di tanah, maka si NH4+-nya itu akan mengalami nitrifikasi oleh bakteri, ya, menjadi ion nitrat, ya. Kemudian jika air yang mengandung ion nitrat dikonsumsi, maka tubuh ion tersebut berubah menjadi ion nitrit. Ya, jadi kalau kita meminum air yang mengandung ion nitrat, maka di dalam tubuh si ion nitrat ini akan berubah menjadi ion nitrit. Ion nitrit diikat oleh Hb atau hemoglobin, ya, sehingga membentuk metahemoglobin yang tidak dapat mengikat oksigen. Sehingga nanti tubuh kita bisa kekurangan oksigen, ya, kalau kita mengonsumsi air yang mengandung terlalu banyak ion nitrat. Kemudian standar WHO, maksimum ion nitrat yang ada dalam air tanah adalah ini ya, 45 mg per liter atau 45 ppm. Jika petani menambahkan 200, nah ini ya, 200 kg amonium sulfat di tanah pertanian, dan 37%-nya dinitrifikasi oleh bakteri menjadi nitrat, berapakah kandungan nitrat dalam air tanah dalam bentuk miligram per liter atau ppm jika 1000 meter kubik air telah terkontaminasi. Jadi ada volume, ini volume airnya, gitu ya. Oke, nah soalnya cukup panjang, tetapi sebenarnya bagian yang paling pentingnya itu ya kita bisa baca dari sini, gitu ya, mulai dari sini ke bawah. Jika petani menambahkan, jadi amonium sulfatnya adalah yang ditambahkan 200 kilo, kemudian yang diubah oleh bakteri menjadi ion nitrat itu 37%-nya. Ya. Nah, yang ditanya ketika ion nitrat yang dari 200 kg amonium sulfat itu dinitrifikasi, maka menjadi berapakah ion nitrat yang terkandung dalam tanah dalam satuan miligram per liter jika dianggap yang terkontaminasi itu adalah 1000 meter kubik air, ya. Ini adalah
massa molar dari masing-masing unsur. Kita coba selesaikan. Jadi ini adalah bagian yang pentingnya. Nah, beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari soal. Yang pertama ini, bahwa ion amonium itu diubah menjadi NO3- atau ini peristiwanya disebut sebagai nitrifikasi oleh bakteri. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan satu tahap. Yang pertama adalah yang kita ketahui di sini, massa amonium sulfat yang ditaburkan oleh petani, si pupuk itu tadi adalah 200 kg, atau kita ubah menjadi satuannya gram menjadi 200.000 gram. Gitu ya. Kemudian 37%-nya itu dinitrifikasi oleh bakteri. Oke. Maka di sini Ibu kalikan ya prosesnya, massa amonium sulfat yang diubah menjadi nitratnya itu 37% dikalikan 200 kg. Gitu ya. Maka kita dapatkan 74.000 gram. Ya, 74.000 gram. Kemudian kita cari mol dari amonium sulfatnya. Ya. Berarti massa amonium sulfat yang tadi yang diubah menjadi dinitrifikasi oleh bakteri yaitu 74.000 gram dibagi dengan 132 gram per mol. Maka kita dapatkan mol dari amonium sulfatnya adalah 560 mol. Ya. Nah, ini adalah mol amonium sulfat yang dinitrifikasi oleh bakteri. Oke, kita lihat dulu reaksi penguraian amonium sulfat menjadi ion amonium dan ion sulfat. Maka dia akan terurai menjadi 2NH4+ ditambah SO4 2-. Nah, karena koefisien dari NH4 plusnya adalah 2, sehingga yang dinitrifikasi itu kan NH4 plusnya ya, bukan amonium sulfatnya. Maka kita harus mencari berapakah mol dari NH4 plusnya. Berarti kan 2 kali dari mol amonium sulfatnya. Atau dengan kata lain, 2 kali 560 mol. Atau sebesar 1.120 mol. Ya. Ini adalah mol dari ion amoniumnya. Nah, kembali ke sini, ke atas, bahwa amonium itu diubah menjadi nitrat. Ya. Dan ini kan yang diubah kan N-nya ya, yang mengambil dari dari amonium menjadi nitrat N-nya. Jumlah N-nya kan 1:1, sehingga kita anggap bahwa mol amonium itu akan sebanding dengan mol NO3-. Ya. Sehingga mol nitratnya akan kita peroleh sebesar 1.120 mol. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, kemudian sekarang kita konversi, tinggal konversi. Maka dari mol nitrat ini, kita tinggal mencari berapakah massa nitratnya. Nah, massa nitrat ya tinggal kita kalikan mol dari nitrat, yaitu 1.120 mol, dikalikan dengan massa molarnya yaitu 62 gram per mol. Maka kita dapatkan di sini massa nitratnya adalah 69.440 gram. Oke, nah kalau kita mau mencari ppm-nya atau bagian per juta atau miligram per liternya, maka tinggal kita konversi satuan gram ini ubah menjadi miligram. Berarti kalikan 10⁻3. Ini ya. 69.440 10⁻3 miligram dibagi dengan ini. Volumenya adalah 1.000 meter kubik. Atau diubah 1.000 meter kubik itu sama dengan 1 juta liter. Ya. Maka kita peroleh, ini hasil perhitungan Ibu nggak terlalu pas dari pilihannya. Ibu dapatnya 69,44 ppm. Ya. Oke, jadi itu ya yang didapatkan.
Nah, karena di sini yang paling mendekati adalah yang ini, ya, yang D. Nah, maka Ibu anggap jawabannya adalah D, yaitu 66 ppm. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan dulu, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan masih bisa diikutin ya, karena ini termasuk soal stokiometri yang mudah-mudahan kalian semuanya masih bisa menyelesaikannya ya. Oke, kalau tidak ada tanggapan, kita lanjut dengan soal berikutnya. Ya. Oke, nah ini soal nomor 19, ini tentang entalpi perubahan pada proses perubahan fasa. Ya. Jadi entalpi pada proses perubahan fasa. Perubahan fasa itu banyak ya. Dari ya bisa dari apa padat ke cair, cair ke gas, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nih dari Astrid. Izin bertanya, yang 560 dikali 2-nya dari mana? Oke, kita balik lagi berarti ke soal yang tadi. Ini ya Astrid, kenapa ini pakai 2? 2-nya dari sini Astrid, dari amonium sulfat terurai menjadi 2NH4+ ditambah SO4 2-. Karena yang dinitrifikasi oleh bakteri itu adalah ion amoniumnya, gitu ya. Maka mol ion amonium itu 2 kali lipatnya dari mol amonium sulfat. Sehingga di sini harus dikali dengan angka 2, karena koefisiennya 2, sementara kan koefisien amonium sulfat yang sudah diketahui molnya itu 1, sehingga perbandingannya 2 banding 1, atau 2 kali lipatnya dari mol amonium sulfat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Astrid. Oke, berikutnya soal nomor 19. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa soal nomor 19 ini mengenai entalpi pada proses perubahan fasa. Dalam hal ini, di soal ini kita akan melihat proses perubahan fasa dari air yang berbentuk padat atau es, sampai dia mengalami perubahan fasa menjadi uap. Ya, ini tentu memiliki beberapa langkah dalam penyelesaiannya, ya. Dan kalian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis kalau misalnya peristiwanya seperti ini, maka langkahnya ada berapa, gitu ya. Itu yang bisa membantu menyelesaikan masalah. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Air adalah jenis sumber daya alam yang sangat vital di bumi. Air dapat diperbaharui melalui siklus hidrologi. Perubahan fase air dalam siklus hidrologi dapat mensuplai kembali ketersediaan air di bumi, sehingga keseimbangan ekosistemnya tetap terjaga. Proses perubahan fase air juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 43. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yuzri sahabang summa yulifu bainahu summa yaj'aluhu rukama fatarul wadqa yakhruju min hilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradi fayusibu bihi may yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Ya, ini nggak dikasih terjemahannya,
Tapi nanti ayat ini akan membantu kalian menyelesaikan soal, karena soalnya ada sebagian di ayat ini ada beberapa kata kunci ya. Oke, sebelum ke ayat Al-Qur'annya, kita lihat yang proses kimianya. Jadi dalam proses perubahan fase air dari es sampai menjadi uap membutuhkan sejumlah energi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. 2 mol bongkahan es dengan suhu negatif atau minus 30 derajat Celcius. Jadi kita punya 2 mol es dengan suhu minus 30 derajat Celcius dipanaskan sampai menguap sampai suhunya 140 ya. Jadi dari suhu minus 30 sampai 140. Tentu akan melibatkan beberapa proses perubahan fasa. Nah, diketahui perubahan fasa air solid menjadi air liquid adalah delta H-nya 6,02. Kemudian air liquid menjadi air gas, delta H-nya adalah 40,7. Ya. Nah, kemudian diketahui juga dengan kapasitas panas spesifik es, air, dan uap ini berturut-turut. Ini untuk es 2,03 Joule per gram Kelvin. Kemudian untuk air 4,18 Joule per gram Kelvin. Dan untuk uap air atau air dalam bentuk gas itu 2,02 Joule per gram Kelvin. Adik-adik perlu berhati-hati karena di sini ada perbedaan satuan. Ingat yang delta H ini satuannya adalah kilojoule per mol, ya. Sementara yang kapasitas panas ini satuannya adalah joule, ya. Jadi beda 10 pangkat 3. Nah, jangan tiba-tiba nanti langsung menambahkan misalnya ya, langsung menambahkan atau langsung mengalihkan, lupa untuk menyetarakan dulu satuannya atau mengkonversi satuannya. Iya. Nah, maka perubahan entalpi dari proses penguapan es tersebut, nah, berapa katanya? Dan kata es dalam ayat di atas ditunjukkan pada kata apa? Nah, kalian sebagai anak-anak madrasah tentunya lebih paham ya. Es itu apa bahasa Arabnya? Al-wadaqo atau barodi. Ya. Oke, nanti kita lihat dulu hasil perhitungannya ya. Oke, kita kutip dulu ayatnya. Nah, sengaja Ibu ini melampirkan artinya ya. Nah, di sini ada dua kata al-wadqo dengan barodi ya. Arti dari surat yang tadi itu, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Ya. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, ini ya. Al-wadqo. Dan Allah juga menurunkan minas sama ini ya, dari langit. Mana tadi tuh? Min jibalin fiha min barodin. Ya. Yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Jadi katanya kalau es itu ya dari awan yang kemudian mengalami pembekuan di langit gitu ya. Sehingga turun ke bumi itu dalam bentuk pecahan-pecahan es ya. Masya Allah udah mau hujan di sini juga. Oke, kita lihat sekarang tentukan dulu proses perubahan fasa dari H2O solid menjadi H2O gas. Prosesnya seperti apa? Nah, Ibu coba ini membagi menjadi beberapa bagian dengan kata kuncinya adalah secara termodinamika bahwa perubahan fasa itu tidak boleh melibatkan perubahan dua variabel sekaligus. Nah, contohnya begini.
H2O. Kan awalnya kita punya air dengan suhu negatif 30 derajat Celcius, bentuknya kan air padat atau es. Kemudian pada fase berikutnya ini mengalami perubahan dulu. Si esnya itu harus berubah dulu suhunya sebelum menjadi cair. Nah, nggak boleh ya. Misalnya ininya solid, yang ini solid misalnya, kemudian ke sini langsung jadi liquid, langsung disertai perubahan suhu. Nah, itu tidak boleh. Nggak boleh langsung melibatkan dua perubahan variabel. Ya, suhunya berubah, fasanya berubah. Jadi yang boleh berubah harus salah satunya saja. Nah, misalnya sekarang kita mau merubah suhunya dulu, fasanya masih tetap sebagai solid atau es, ya, air padat. Nah, berarti ini -3 air atau H2O minus 30 derajat Celcius solid menjadi H2O 0 derajat dulu. Karena kita tahu titik kritis antara air padat dengan air liquid itu ada pada 0 derajat Celcius. Ya, jadi kita ambil 0 derajat Celcius. Kita anggap ini sebagai delta H1. Ya, delta H1. Atau entalpi pada perubahan suhu, ya. Nah, kemudian baru setelah dia berubah menjadi H2O 0 derajat Celcius solid, baru dia mengalami perubahan tahap 2. Dia berubah, tetap suhunya 0 derajat Celcius, tetapi dia berubah fasa menjadi liquid. Ya. Nah, karena dia mengalami proses perubahan fasa, maka yang delta H2 kita sebut delta H2, ini yang kita sebut sebagai delta H fusion. Ya, delta H fusion. Oke, sampai sini bisa diikutin ya. Oke, pada proses perubahan fasa yang ketiga, ini H2O 0 derajat Celcius liquid. Nah, ke liquid lagi, berubah suhunya dari 0 berubah menjadi 100 derajat Celcius. Kenapa dipilih 100 derajat Celcius? Karena 100 derajat Celcius, rentang 0 sampai 100 derajat Celcius itu adalah dari cair, titik kritis cair ke gas, gitu ya, air gas. Air kan mendidihnya pada 1 atmosfer itu di 100 derajat Celcius, ya. Oke, ini yang kita sebut sebagai delta H3, ya, delta H3. Kemudian berikutnya dari H2O 100 derajat Celcius liquid, baru dia berubah, ya, suhunya sama 100 derajat Celcius, berubah fasa. Dari liquid berubah ke gas. Nah, karena ada proses perubahan fasa, maka tentu saja ini akan melibatkan entalpi evaporasi atau penguapan, ya. Oke, tahap terakhir adalah proses perubahan H2O 100 derajat Celcius gas tetap menjadi gas, tetapi berubah suhu dari 100 derajat sampai menjadi 140 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Jadi air solid minus 30 derajat menjadi air gas pada suhu 140 derajat itu membutuhkan 5 proses pelibatan perubahan entalpi, ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa kalian ikuti. Ya, jadi catatannya perubahan fasa tidak boleh langsung melibatkan perubahan 2 variabel. Jadi hanya satu saja yang boleh, suhunya atau fasanya yang boleh berubah. Oke, sekarang kita lanjut ke hitungan. Nah, kita lanjut ke hitungan. Delta H totalnya berarti kan karena dia melibatkan 5 langkah perubahan entalpi, maka delta H totalnya adalah delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 tambah delta H4 tambah delta H5. Ya. Oke, kita hitung, kita mulai masukkan. Nah, delta H1 itu tentunya akan melibatkan
Tadi ya, kalor, ini CP. Kemana tadi? Nah ini, kapasitas panas atau kalor spesifik ya. Oke, kapasitas panas dari es itu adalah 2,03. Berarti 2,03 kalikan dengan 2 mol airnya dikali dengan massa molar dari airnya. Kemudian kalikan dengan perubahan suhunya. Perubahan suhunya kan dari 273 sampai berapa tadi? 243 yang pertama ini. Ya, yang delta H1. Oke. Kemudian delta H2 adalah delta H fusion yang melibatkan perubahan fasa. Kalau melibatkan perubahan fasa, maka yang kita pakai adalah delta H fusion yang ada di tadi ya, yang diketahui perubahan S H2O solid menjadi H2O liquid, yaitu 6,02 kJ per mol. Jangan lupa kalikan dengan molnya. Mol airnya adalah 2 mol. Kemudian yang ini adalah delta H3. Delta H3 kan tadi ini ya, melibatkan perubahan suhu air liquid. Berarti yang kita pakai adalah CP dari air liquid 4,18 Joule per gram Kelvin kali 2 mol kali massa molar dari H2O-nya dikalikan perubahan suhunya. 373 dikurangi 273 Kelvin ya. Kemudian yang keempat, delta H yang keempat adalah 40,7 kJ per mol ya, dikali dengan 2 mol. Ini adalah proses yang melibatkan perubahan ini ya, delta H evaporasi. Perubahan fasa dari liquid menjadi gas. Dan yang terakhir adalah proses yang melibatkan perubahan suhu pada fasa gas. Maka yang kita pakai adalah delta H CP air dalam bentuk gas, CpH2O gas. 2,02 Joule per gram Kelvin dikali 2 mol kali massa molar airnya 18 gram per mol dikali perubahan suhunya. Oke, kita dapatkan yang delta H1 2192,4, delta H2 12,04 kJ. Jangan lupa ini satuannya berbeda. Delta H3 15.048 Joule, delta H4 81,4 kJ, dan delta H5-nya adalah 2908,8 Joule. Total kita peroleh setelah mengubah satuannya disamakan ya, disamakan, yang kilojoule kita ubah menjadi joule. Maka kita peroleh delta H totalnya adalah 113.589 Joule. Ya. Atau kita ubah kembali ke kilojoule menjadi 113,59 kilojoule. Nah, sudah dapatkan hasil perhitungan secara matematisnya. Nah, jawabannya C apa D, adik-adik? Tinggal menentukan S itu Al-Wadoko atau Barod. Nah, ini ada yang jawabnya di chat. D, kata Asep. Salsabila juga bilang D. D itu apa? D ya, yang lain jawabnya D. Oke. Sepakat semua ya? Jawabannya adalah D. Oke, terima kasih yang sudah chat. Asep, Salsabila, Ainaya, Lise, Widya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ya, jadi air adalah S adalah barod, ya. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Bisa dipahami proses perubahan fasanya? Jadi kalau kalian nanti di KSM yang tahun ini ada soal yang mirip, pahami proses perubahan fasanya itu akan melibatkan berapa perubahan entalpi, tergantung fasanya jadi apa, berubah berapa kali, kemudian perubahan suhunya juga. Yang penting proses yang ini itu bisa dipahami dengan baik, ya. Oke.
Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Alhamdulillah nih di sini sudah turun hujan. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, mudah-mudahan hujannya membawa berkah untuk kita semua ya, bukan hujan yang memberikan musibah. Amin ya rabbal alamin. Oke, tidak ada tanggapan berarti clear ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 21. Ya. Kita lihat di sini. Soal nomor 21 ini mengenai senyawa organik ya. Dalam hal ini adalah senyawa benzena yang punya gugus fungsi. Nah, salah satunya yang terkenal adalah asam benzoat. Ya, bisa banyak digunakan sebagai pengawet pada makanan, mengawetkan daging, ya, misalnya, kemudian mengawetkan minuman dan makanan-makanan yang lainnya. Oke, kita baca bersama soalnya. Asam benzoat merupakan asam organik yang banyak digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman. Penyangga benzoat dapat mengendalikan pH dalam makanan dan minuman kaleng, sehingga mudah mengalami pembusukan. Ya. Oke, mudah mengalami pembusukan. Dalam volume pi liter penyangga benzoat, ini nih. Sorry, kelewat. Penyangga benzoat dapat mengendalikan pH dalam makanan dan minuman kaleng sehingga tidak mudah mengalami pembusukan. Dalam volume P liter penyangga benzoat terlarut A mol asam benzoat dan B mol natrium benzoat dengan derajat ionisasi asam benzoat adalah alfa. Ya. Dalam larutan penyangga tersebut akan terjadi reaksi ionisasi sebagai berikut. Ini ada beberapa reaksi ya. Ini adalah asam benzoat berkesetimbangan menjadi H+ ditambah ion benzoatnya. Ini yang nomor 1. Kemudian nomor 2-nya natrium benzoat. Ini akan terurai menjadi Na+ ditambah ion benzoatnya. Ya, reaksi 2. Nah, sekarang kita cek dari beberapa pernyataan berikut ini, manakah yang benar, pernyataan yang benar. Oke, nah, udah jawab aja betul. Pada persamaan 1, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Betul salah? Tadi udah dapat bocoran. Oh, ini ada yang nanya nih. Di chat. Maaf Bu, soal nomor 20-nya belum. Nomor 20-nya belum ya? Oke, sepertinya terlewat, nanti kita bahas terakhir aja ya, kalau sempat. Oke. Jadi yang pertama, nomor 1 ini, pada persamaan 1, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Ke kiri berarti ke arah sini ya? Ke kiri berarti ke arah sini. Betul tidak kesetimbangan akan bergeser ke arah asam benzoatnya? Ya, kalau ada nilai Ka-nya ini sebenarnya lebih gampang menentukan. Tetapi kalian juga bisa menebak-nebak atau memprediksi. Untuk asam benzoat itu, kata Asep betul. Oke, tadi juga udah ini ya. Asam benzoat itu kan termasuk asam lemah, ya. Dia termasuk asam lemah. Maka karena dia asam lemah, kemudian punya nilai Ka juga yang kecil, ya. Punya nilai Ka yang kecil, sehingga daripada dia banyak terionisasi menjadi H+ dan ion benzoatnya, dia lebih senang menjadi bentuk sebagai asam benzoatnya. Ya. Jadi pernyataan nomor 1 itu adalah betul. Jadi kesetimbangannya lebih bergeser ke arah
asam benzoat. Jadi sedikit sekali yang terionisasi menjadi H+ dan ion benzoatnya. Berikutnya yang nomor 2. Gugus karboksil pada asam benzoat bersifat mendeaktif cincin benzen. Betul salah? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan nomor 20 itu terlewat ya sama Ibunya. Jadi nanti kita bahas terakhir kalau masih ada waktu. Sementara kita lanjutkan dulu aja yang ada di slide. Sepertinya tadi saya nggak lewat ya ketika membuat slide-nya. Oke. Atau memang kita coba lewat aja beberapa yang biar selesai yang 2019 pada hari ini ya. Oke, jadi yang nomor 2, pernyataan nomor 2 ini, gugus karboksil pada asam benzoat bersifat mendeaktif cincin benzen. Betul tidak? Nah, gugus-gugus seperti karbonil gitu ya, kemudian siano ya yang seperti itu, yang mirip, itu akan memberikan untuk yang nomor 2 efek resonansi. Jadi dia adalah gugus-gugus penarik elektron kuat, ya, gugus-gugus penarik elektron kuat, dan juga memberikan efek induksi, sehingga karena dia penarik elektron yang kuat, maka tentu saja si cincin benzennya itu akan menjadi tidak aktif, atau dengan kata lain akan dideaktivasi dengan adanya gugus karboksil. Jadi karboksil, karbonil, gitu ya, siano yang seperti itu, yang dia punya banyak elektron di dalam gugusnya, dia akan bersifat mendeaktivasi cincin benzen. Ya, jadi pernyataan nomor 2 juga betul. Oke, jadi ini betul, nomor 2 ini juga betul. Nah, kalau secara strategi nomor 1 betul, nomor 2 betul, maka kemungkinan nomor 3 akan nomor 3 juga akan betul, ya. Nah, kita cek dulu. Ion benzoat yang dihasilkan pada persamaan 2 lebih banyak dari persamaan 1. Betul salah? Pasti betul, ya. Pada persamaan 2, ion benzoatnya akan lebih banyak, betul, karena ini garam. Ini kan garam, natrium benzoat. Garam ya otomatis dia akan terionisasi secara sempurna, ya, menjadi natrium, ion natrium, Na+, dan ion benzoat. Jadi 1, 2, 3 ini betul. Nah, sekarang cek nomor 4. Ini ada 4 orang nih yang di chat apa nih? Oh, betul ya. Oke, betul katanya. Nah, nomor 4 ini Ibu agak bingung nih maksudnya. Karena sepertinya ini soalnya nggak tuntas di nomor 4 ini. Nilai Ka dalam larutan tersebut adalah, jadi ini nggak tuntas. Ya. Oke, jadi soal aslinya seperti ini ya. Nomor 4 kita anggap aja salah. Ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 betul. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, tidak jelas ya yang nomor 4. Oke, sepakat? Ya. A ya, Astrid bilang A. Kemudian Astrid bilang nomor 4 salah. Oke, terima kasih. Oke, yang lain sepakat ya? Jawabannya A. Oke, siap A. Oke, Widya bilang juga A. Oke, A ya. A. Siap. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Ibu mau minta PowerPoint yang kemarin. Oh iya, saya belum sempat. Jadi hari ini insya Allah di-share semua ya PowerPoint
yang kemarin dengan PowerPoint yang hari ini. Jadi 2 PowerPoint. Termasuk yang rekaman YouTube juga. Jadi karena ibunya harus ngerjain banyak hal, jadi belum keburu ya, belum terburu semua pekerjaan belum bisa terselesaikan. Jadi mudah-mudahan hari ini PowerPoint-nya Ibu bisa kirim dalam bentuk PDF ya. Nanti Ibu kirim di grup atau ke Pak Agus. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada yang kelewat lagi enggak? Oke, nomor 2 ya. Nomor 22. Kita lanjut nomor 22. Nah, nomor 22 ini soalnya tentang masih tentang ini tentang ikan-ikanan. Bentar, Ibu baca chat dulu. Ibu izin bertanya, apakah gugus karboksil pada benzoat selalu bersifat mendeaktif cincin benzoat? Ya. Jadi gugus-gugus yang punya elektron banyak di sekitarnya itu akan selalu mendeaktivasi cincin benzoat. Ya. Cincin benzoat itu kan cincin benzen. Cincin benzen itu kan dia sebenarnya banyak sekali elektron ya yang terdelokalisasi di cincinnya, dan dia sangat aktif sebenarnya. Tapi karena ada gugus karboksil atau karbonil atau yang semacam itu gugusnya, maka si benzennya ini menjadi deaktif gitu ya. Karena ada gugus tersebut. Jadi sifatnya itu tetap ya. Dia akan selalu mendeaktif. Oke, tadi Oke, yang bertanya Astrid. Oke, terima kasih pertanyaannya ya Astrid. Kita boleh lanjut ya. Soal nomor 22 ini tentang apa ini? Jadi tentang perairan ya yang tercemar oleh pupuk juga. Pupuknya sama, amonium juga, amonium fosfat, amonium sulfat juga gitu ya, dalam kadar yang melebihi yang diperbolehkan. Itu dia akan bersifat racun ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya soalnya. Secara alami nitrogen, fosfor dalam jumlah sedikit diperlukan untuk kehidupan. Ya. Meskipun demikian, petani sering menggunakan pupuk urea dan amonium fosfat agar mempercepat pertumbuhan tanaman. Pemakaian terus-menerus dan berlebihan akan terbuang ke aliran air yang mengalirkan ke sungai, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem air. Dari pernyataan berikut, mana pernyataan yang benar? Kita cek bareng-bareng. Yang nomor 1, terjadi penurunan populasi ikan karena mengkonsumsi alga yang mengabsorpsi nitrogen dan fosfor. Betul tidak? Coba kalian cek pernyataan nomor 1. Terjadi penurunan populasi ikan karena mengkonsumsi alga yang mengabsorpsi nitrogen dan fosfor. Menurut kalian pernyataan nomor 1 ini betul atau tidak? Coba, siapa yang punya pendapat betul? Siapa yang punya pendapat salah? Nih, ada yang sudah mulai chat. Salah katanya. Ada yang bilang betul. Ada yang bilang betul, betul. Banyaknya betul. Siapa yang bilang salah tadi? Emilda. Emilda kenapa salah Emilda? Yang lainnya bilang betul. Emilda sendiri yang bilang salah. Betul salah Emilda? Betul salah. Emilda bilang salah. Kenapa salah Emilda? Tengku, Farhan, Keisha, Widya, semuanya bilang betul. Kecuali Emilda. Nah, sebenarnya Ibu juga ragu ya dengan jawabannya. Tapi kita cek aja ya. Oke, nah ini yang masih dipertanyakan. Betul apa salah? Ya.
Karena bisa jadi betul, bisa jadi salah. Misalnya terjadi penurunan ikan karena mengkonsumsi alga yang mengabsorpsi nitrogen. Kalau dia cuma mengkonsumsi alga yang mengabsorpsi nitrogen, sebenarnya populasinya nggak akan turun, gitu ya. Sebenarnya, makanya ibu ragu gitu. Jadi untuk menjawab keraguan ini, menurut Emilda katanya yang membuat mati itu kekurangan oksigen, bukan karena mengkonsumsi alga. Oke, bagus ya pendapatnya. Kita cek dulu. Karena nomor 1 ini masih tanda tanya, maka kita cek dulu nomor 2. Nih, populasi ikan menurun karena tidak dapat menggunakan nitrogen dan fosfor yang diserap oleh alga dan tumbuhan. Betul salah? Nih, populasi ikan menurun karena tidak dapat menggunakan nitrogen dan fosfor yang diserap oleh alga dan tumbuhan. Ya, salah satunya alasannya sebenarnya ini lebih masuk akal. Karena populasi ikan menurun itu dia tidak bisa menggunakan nitrogen dan fosfor yang diserap oleh alga dan tumbuhan di dalam tubuhnya. Gitu ya. Akhirnya si nitrogen dan fosfor itu kemudian menjadi racun, ya, menjadi racun. Oke. Nomor 2 ini boleh kita bilang betul ya. Betul. Sebentar. Ya, mohon maaf ya, terganggu dulu sebentar. Kita lanjut. Jadi yang ini kita anggap betul ya. Populasi ikan menurun karena tidak dapat menggunakan nitrogen dan fosfor yang diserap oleh alga dan tumbuhan. Kemudian nomor 3-nya kita cek. Alga yang tumbuh subur meningkatkan tingkat kelarutan oksigen. Itu salah. Ini kan jelas nih. Alga yang tumbuh subur meningkatkan kelarutan oksigen. Namun, ikan kecil mati karena kelebihan oksigen. Betul salah? Coba nomor 3. Nomor 4 betul. Nomor 3 dulu, Asep. Nomor 3 salah ya. Karena justru dengan adanya alga, tingkat kelarutan oksigen itu menjadi berkurang. Kalau liter berapa liter? Menjadi berkurang. Oh, begitu ya. Oke. Ya, Ibu baca chat dulu. Jadi nomor 3 salah ya, oke? Sepakat? Nah, kalau gitu kan terjawab ya. Karena nomor 3 salah, maka sudah pasti nomor 1 juga ikut salah ya. Ya, begitu ya kita ceknya ya. Nah, karena nomor 2 benar, maka otomatis nomor 4 benar. Ya, tapi kita baca dulu. Alga yang tumbuh subur menurunkan tingkat kelarutan oksigen. Nah, ini baru benar, sehingga ikan kekurangan oksigen. Oke, terima kasih. Nih, jawabannya apa? C, ya, 2 dan 4. 4. Oke, terima kasih, Lina. Nanti Jadi ini ya, C. Jawabannya C. Siap. C ya. Oke. Jadi yang ini salah. Oke, nggak ada masalah ya nomor 22. Jadi boleh kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Oke. Oke, nah ini soal yang perlu penjelasan cukup panjang lebar juga ya. Penjelasannya cukup panjang lebar juga. Jadi nomor 23 ini soal tentang molekul karbohidrat. Karbohidrat bukan ya? Iya betul, molekul karbohidrat. Tentang stereoisomernya. Nah, Ibu nggak tahu kalian udah belajar di Madrasah Alia sampai mana gitu ya, mengenai isomer dan stereoisomer. Ini bahasanya lumayan jauh mengenai RS kayak gitu ya, kemudian enantiomer, diastomer, dan sebagainya. Seingat Ibu sih di SMA nggak sejauh itu ya, tapi nggak tahu juga sekarang gitu ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ya. Oke. Karbohidrat merupakan zat gizi yang paling penting bagi tubuh, yaitu sebagai bahan energi. Karbohidrat merupakan makromolekul yang tersusun dari beberapa monosakarida. Monosakarida digolongkan berdasarkan jumlah atom karbon yang dikandungnya, seperti triosa. Triosa berarti karbonnya 3, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa, dan seterusnya. Ya. Setiap atom karbon yang mengikat gugus hidroksil, kecuali pada kedua ujungnya, bersifat optik aktif. Ya. Apa itu optik aktif? Sudah belajar ya? Jadi dia bisa mencerminkan dirinya sendiri, gitu ya. Kalau dicerminkan, maka dia akan terlihat seperti senyawa yang sama, gitu ya. Kayak tangan ini dicerminkan kan? Kayak kita bercermin nih. Oh iya, sama persis, nggak kayak orang lain. Maka itu bersifat optis aktif, gitu ya. Sehingga menghasilkan beberapa karbohidrat yang berlainan, meskipun struktur dasarnya sama. Ya, ini keunikan dari senyawa karbohidrat. Ya. Salah satu bentuk monosakarida yang terdiri dari 4 karbon adalah tetrosa dan eritrosa. Tetrosa dan eritrosa memiliki konfigurasi atom karbon chiral seperti pada gambar berikut. Oke, jadi ini yang A, B, C, dan seterusnya. Oke, nah berikut beberapa pernyataan mengenai gambar di atas. Jadi sama, pertanyaannya adalah memilih pernyataan yang benar. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Ya. Nah, Ibu ambil lagi yang ini ya. Kita cek. Jadi di dalam pelajaran kimia organik, ya, terutama pada makromolekul, bab makromolekul, kalian akan mempelajari konfigurasi RS, ya. RS ini diambil dari bahasa apa ya? Saya lupa lagi. Jadi R itu adalah rectus, berarti putar ke kanan, ya. S-nya itu adalah sinister, putar ke kiri. Jadi senyawa yang biasanya kiral, ya. Misalnya gini, ada satu senyawa karbon, atom karbonnya mengikat, atom karbon kan punya 4 tangan ya. Punya 4 tangan. Nah, dia kalau tangan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau keempat tangannya ini mengikat gugus yang berbeda, maka ini dikatakan sebagai karbon chiral atau C chiral. Nah, C chiral ini dia chiralitasnya kemana? R atau S? Muternya ke searah jarum jam, ya? Ataukah berlawanan arah jarum jam, ya? Atau ke kiri ke kanan? Kalau muternya ke kanan berarti dia rectus, R. Kalau muternya ke kiri berarti dia sinister. Nah, arah perputarannya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh bobot dari 4 gugus yang diikatnya. Ya. Jadi gugus yang paling berat ininya apa? Massa molekulnya, maka itu dikatakan gugus utama. Ya. Jadi misalnya nomor 1 yang paling berat, ini ya, nomor 2 yang
2 terberat, nomor 3 terberat, nomor 4 adalah yang paling ringan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun sekilas. Ya, jadi ini ditentukan oleh gugus prioritas, ya. Kemudian oke. Nah, ini sekarang kita lihat untuk senyawa yang A. Senyawa karbohidrat yang A, ini kan karbonnya ini ya. Nah, cara menghitungnya ini diberikan nomor ya. Nomor 1 adalah dari sini. Dari yang memiliki gugus paling berat, yaitu CO. C, itu kan dia C. Ngikat oksigen rangkap 2. Maka ini dikatakan paling berat. Makanya dia adalah prioritas diberikan penomoran nomor 1. 1, 2, 3, ini 4. Ya. Nah, Ibu berikan ini nomor 2 ini, kenapa Ibu kasih R? Sekarang kita tentukan dulu. Si atom C yang nomor 2 ini, dia akan mengikat. Yang pertama dia mengikat apa yang paling berat? Kan pertama dia ngikat C, ngikat OH, ngikat COH, ngikat H. Nah, jangan ditanya yang paling ringan, pasti dia ngikat H. Berarti ini prioritas terakhir, keempat. Yang ke satu mana? Satu ini ya, CO. Berarti ini yang ke satu. Kemudian yang ke satu oksigen. Karena dia langsung ngikat oksigen. Ini nomor 1. Ini karbon yang mengikat O kedua. Kemudian karbon yang mengikat OH ketiga. Ini keempat. Jadi berarti muternya kemana tuh? 1, 2, 3, 4. Nah, makanya ini dikatakan sebenarnya muternya kan ke sini ya. Ke sini yang C ini tuh. Ini searah apa berlawanan jarum jam? Ya. Berlawanan. Berlawanan jarum jam. Harusnya dia dikasih tanda sinister. Tetapi karena H-nya ini ada di bidangnya itu bukan bidang datar ya. Maka ini pasti akan kebalikannya gitu ya. Justru dia akan muternya ke arah R. Makanya untuk C yang ada di nomor 2 ini Ibu berikan tanda 2R. Sekarang kita cek yang C nomor 3. C nomor 3 ini prioritasnya berarti 1 kan mana? Dia atom karbon. 1 tetap ini ya, yang ikat OH. Kemudian 2, C yang ini, yang paling berat. 2, 3 yang ini, 4 yang ini. Nah ini juga sama, muternya juga ke arah sana. Ya. Maka C yang ini diberikan nama juga 3R. Ya. Nah, dengan cara yang sama untuk senyawa B, kalian bisa menentukan, nah B ini justru nanti muternya akan berbeda. Dia muternya akan ke sini. Ya, muternya akan ke sini. Demikian juga dengan yang ini. Yang C ini. Prioritasnya kebalikan dengan yang tadi. Maka diberikan nama yang ini, C yang ini adalah 2S, C yang ini 3S. Sekarang kita cek dulu nomor 1. Stereoisomer pada gambar A dan gambar B merupakan pasangan enantiomer. Nah, apa itu enantiomer? Nah, sekarang kita lihat ini. Enantiomer itu apa? Enantiomer itu suatu senyawa dengan karbon kiral, dia punya kebalikan yang semuanya berkebalikan. Misalnya kalau posisinya R dengan R, kemudian berubah semua menjadi S dengan S. Nah, coba kalian lihat sekarang. A dengan B, ini berkebalikan enggak? Kan 2R, 3R. Kemudian yang B-nya 2S, 3S. Berarti dia adalah suatu enantiomer. Ya, berkebalikan. Oke. Jadi nomor 1 adalah betul. Oke. Nomor 1 betul ya. Sekarang cek ke D. Nah, D ya, yang ini. Langsung ke D.
Senyawa D merupakan senyawa meso karena memiliki bidang simetri dalam. Nah, apa itu simetri dalam? Simetri dalam itu kayak kita punya persegi atau segitiga sama sisi. Kita lipat kan itu akan sama besar. Ya, kita lipat akan sama besar. Nah, ini juga sama. Sekarang kalian lihat. Yang D kalau kita lipat itu bisa bertumpukan sama besar nggak? Yang D. Yang D. Oke, jadi yang D betul ya. Dia adalah, oke, ini ada yang beberapa jawab di chat. Bisa, betul. Oke, terima kasih Nur Halisa, Asep, Aina. Ya, Asep selalu ada ya. Good. Jadi yang nomor 2 betul. 1, 2 benar, otomatis 3 benar. Ya, otomatis 3 benar. Tapi kita cek dulu. Stereoisomer pada B dan C merupakan pasangan diastomer. B dan C betul nggak diastomer? Betul ya, oke. Sorry ini ada, bentar, ada yang salah dulu. Jadi, sorry, ini ada yang salah ketik. Jadi CHO, kalian lihat ini tuh betul ya, 2R. Lihat posisinya sama dengan yang ini. Nah kalau yang ini sama dengan ini. Jadi ini tuh ibu salah ketik. Ini harusnya 3S ya. Jadi yang ini S, R, ini S, S. Nah, bedanya enantiomer dengan diastomer itu ditentukan kalau enantiomer itu hanya kemungkinannya hanya satu, yaitu kalau RR maka harus ketemu dengan SS. Gitu ya. Tapi kalau diastomer itu banyak. RR ketemu RS itu diastomer. RS ketemu SS juga diastomer. SS ketemu SR juga diastomer. Nah, kayak ini kan SS ketemu RS. Maka B dan C ini termasuk diastomer. Ya. Jadi 1, 2, 3 betul. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 4. Nomor 4. Nama IUPAC untuk gambar C, yang ini ya, adalah 2R, betul, 2R, betul ya. 3S, betul ya. 2, 3, 4. Kita lihat di atom, ini kan nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Apakah semuanya mengikat gugus hidroksi? Betul ya, semua mengikat gugus hidroksi. 1, 2, 3. Jadi betul. 2R, 3S, 2,3,4 trihidroksi siklobutanal. Betul ini butanal? Ujungnya? Iya, butanal. Karena kan Betul ya, dia suatu aldehid. Ya, suatu aldehid, butanal. Jadi nomor 4 juga betul. Betul semua. Ya. Oke, jadi jawabannya D, betul semua. Oke, ini agak rumit, tapi bisa kalian pahami ya, sambil nanti dibaca ulang penentuan R dan S, penentuan enantiomer dan diastomer, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Tapi tipe-tipe soal seperti ini juga selalu muncul ya, mewakili makromolekul kimia organik, ya. Oke, ada chat dulu. Nomor 4 betul. Oke, ya. Kita lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lanjutkan dulu. Nomor 24. Nah, ada yang mau nanya dulu, boleh? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Soal nomor 24. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat, kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Olahraga dapat menjadikan manusia sehat dan kuat. Dalam Islam, sehat dipandang sebagai nikmat kedua terbaik. Setelah apa?
adalah iman. Karena itu, Ahmad, ini ada Ahmad dengan berat 60 kilo, memiliki kegemaran memanjat tebing. Itu membuatnya tetap sehat dengan berat badan seimbang. Ini ada ilustrasinya, Ahmad lagi manjat tebing. Kalian suka olahraga? Jangan belajar terus ya, tetap harus olahraga. Ya jogging, ya sepeda, apalah yang bisa dilakukan ya. Oke, saat memanjat tebing, rata lebar setiap langkah kaki Ahmad adalah 20. Sebelum memanjat tebing, Ahmad makan kue coklat yang mengandung 1000 kalori. Oke, jadi ini mah pengantar ya. Ini pengantar sebenarnya mungkin data yang kita perlukan itu dari sini. Ahmad 60 kilo. Berdasarkan data tersebut, jika dihitung, maka minimal ketinggian dalam meter yang harus dilalui Ahmad untuk membuang kalori tersebut sama dengan jumlah ayat salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Nah, ini dihubungkan dengan salah satu jumlah ayat dalam Al-Quran. Nah, sebelum bisa jawab, maka kita harus hitung dulu, gitu ya. Maka kita harus hitung dulu. Informasi yang kita punya bahwa Ahmad itu beratnya 60 kilo. Kemudian rata lebar kaki Ahmad ini buat apa ya? Dipakai nggak datanya? 20 cm. Kemudian dia makan kue yang mengandung kalori 1000 kalori. Kemudian ada konstanta gravitasi. Nah, kira-kira ini sebenarnya fisika banget. Ini fisika banget ya. Jadi ada kalori, berarti ada energi, ada badan orang ya. Nah, ingat kembali rumus energi. Ya, rumus energi yang dihubungkan dengan berat benda. Ya. Yang oke, buat ingat kembali rumus energi itu apa? E sama dengan mgh. Ya. Ini sebenarnya rumus energi potensial ya. Jadi biar energi si Ahmad itu semuanya terbuang, energi yang dia makan dari kue coklat ya. Oke, kita bahas aja. Jadi ini rumusnya adalah M dari massa si Ahmad atau berat badan Ahmad. G-nya adalah percepatan gravitasi. H-nya berapa panjang dinding tebing yang harus dia daki supaya dia menghabiskan seluruh kalori. Nah, sekarang karena MGH itu menggunakan satuan internasional, SI ya, maka otomatis karena kalori itu bukan satuan internasional, kita harus ubah dulu. Nah, 1000 kalori itu sama dengan 4.184 Joule, atau 1 kalori itu adalah 4,184 Joule, ya, 1 kalori. Nah, kalau sudah dapat berapa energinya, maka kita hitung 4.184 Joule dikalikan, ini juga salah ketik. Beratnya Ahmad ini 60 kg, ya, dikalikan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali H. Maka kita dapatkan 4184 Joule dikali, ini hasilnya 600 kan, 60 kali 10, 600 Joule dikali H. Maka H-nya adalah 4184 dibagi 600. Kita peroleh ketinggiannya adalah yang harus dipanjat oleh Ahmad adalah 6,97 meter. Atau kalau kita bulatkan ini sekitar 7 meter. Nah, coba surat apa yang isinya ada 7 ayat? Di antara surat ini. Al-Falaq. Al-Falaq 7 ayat kan? Enggak ya? A'udzu birabbil falaq. Al-Falaq. Al-Maun katanya. Wah. Subhanallah ya, semuanya udah tahu. Jadi jawabannya adalah B. Oke, Al-Maun ada 7 ayat. Oke. Asri bilang C. Al-Kafirun berapa ayat? Al-Kafirun coba hitung. Al-Kafirun berapa ayat? Al-Kafirun 6 kata Asep tuh. Ya. Jadi Al-Maun ya, Astrid. Oke. Al-Maun jawabannya, soalnya kan kalau Al-Kafirun itu 6 ayat. Oke, siap.
Terima kasih Asep. Nah, ini jawabannya adalah B. Al-ma'un. Ya. Nah, jangan sampai salah ya. Kalian udah hitung benar, tapi salah menentukan ayatnya. Nanti jawabannya jadi salah juga. Oke. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini sudah jam berapa sih? Oh, sebentar lagi. Oke, kita lanjut soal nomor 25. Ini tentang senyawa mentol, ya. Tentang senyawa mentol. Ini masuknya ke apa? Pokok bahasan terpen, ya, terpenoid. Nah, mentol itu kan gabungan berapa molekul terpen tuh? Ya. Waduh, mati listrik. Mudah-mudahan bisa bertahan. Oke, mati listrik ya. Wah, koneksi internet stabil. Nah, alhamdulillah langsung nyala lagi. Oke, kita baca bareng-bareng soal nomor 25 ini. Mentol merupakan senyawa golongan monoterpen yang banyak ditemukan pada daun tanaman mint. Ya. Nama ilmiahnya Mentha piperata L. Senyawa mentol dapat membantu melegakan saluran pernapasan sehingga banyak digunakan sebagai zat tambahan pada obat batuk dan pilek. Dalam laboratorium, sintesis mentol dapat dilakukan dengan mengadisi senyawa 3-mentena. Adisi ya. Adisi itu apa? Pengurangan ikatan rangkap, ya. Oke, menggunakan reaksi hidroborasi oksidasi dan pelarut tetrahidrofuran atau THF. Ya. Ini sudah disebutkan reaksinya adalah hidroborasi oksidasi. Oke. Berikut pernyataan mengenai reaksi sintesis senyawa mentol. Kita baca dari nomor 1. Nah, perlu kalian ketahui di sini ada reaksi Markov-Nikov, ya, reaksi Markov-Fish. Nah, Ibu perlihatkan dulu. Ini kan di soal reaksinya cuma kayak gini ya. Ini sebenarnya ada mekanisme reaksinya. Ada mekanisme reaksinya. Ini Pak Agus mengingatkan untuk mengisi daftar hadir ya, jangan lupa. Nah, ini reaksi secara keseluruhan tadi ya dari reaksi pembentukan mentol dari 3-mentena tadi melalui mekanisme tadi hidroborasi ya. Nah, sudah disebutkan di sini dia reaksinya termasuk anti Markov-Nikov. Kenapa? Ini di sini udah ada H2O2. Jadi kalau Markov-Nikov jelas nggak boleh ada penggunaan oksidator kayak H2O2 kayak gini ya. Jadi nomor 1 ini sebenarnya udah langsung terjawab ya. Adisi senyawa 3-mentena mengikuti aturan Markov-Nikov sehingga gugus alkohol pada ini kan udah salah, udah terjawab ya. Reaksinya adalah anti Markov-Nikov. Ya, anti Markov-Nikov. Oke. Oke, jadi yang nomor 1 salah. Sekarang ke nomor 2. Atom hidrogen yang mengadisi gugus alkena, kalau nomor 1 salah, nomor 2 bisa jadi betul ya. Atau harus betul. Harus betul nomor 2. Tapi sebelum kita membetulkan, ya harus kita cek dulu. Atom hidrogen yang mengadisi gugus alkena berasal dari hidrida boron, sehingga gugus hidroksil berasal dari H2O2. Betul ya? Ya, jadi nomor 2 ini betul ya. Jadi atom hidrogen yang mengadisi gugus alkena itu berasal dari hidrida boron ini, boron hidrida ya. Dia kan nanti akan menyumbang H-nya ini, gitu ya. Boron kan kayak gini, boron mengikat 3H itu. H, H, H. Nah, maka dia akan memberikan apa? Si H-nya ini ya.
Oke, kemudian kita cek yang nomor 3, karena satu salah, maka sebenarnya yang nomor 3 ini juga harusnya ikut salah ya. Tapi kita cek dulu. Dalam regen BH3, atom boron bertindak sebagai nukleofil. Wah, ini kan udah langsung ya, salah. Kenapa salah? Ya nukleofil itu, nah harus punya, syaratnya nukleofil adalah harus punya pasangan elektron bebas. Boron, dia kan golongan 3. Tiga-tiganya digunakan untuk mengikat hidrogen. Maka otomatis dia nggak punya atom bebas yang bisa disumbangkan. Maka sudah pasti si boron hidrida ini bukan suatu nukleofil. Ya. Oke, jadi nukleofil harus punya pasangan elektron bebas. Ya, betul Widi. Kemudian yang nomor 4, ya karena 2 benar, maka otomatis 4 harus ikut benar. Tapi sebelum membenarkan, kita cek dulu. Satu molekul BH3 dapat mengadisi 3 molekul 3 mentena. Betul, ya. Jadi karena dia 3 punya H tadi, maka dia bisa mengadisi 3 mentena. Jadi jawabannya apa? 2 dan 4 betul. Ini ya. Yang C. Oke. C ya. Oke. Tengku, terus siapa Sunarti, terima kasih Widya. Ya, betul ya jawabannya C. Oke, clear ya. Jadi jangan lupa mengenai konsep-konsep reaksi Markov-Nikov, anti-Markov-Nikov, kemudian nukleofil, ya. Itu konsep-konsep yang harus selalu diingat. Supaya nanti muncul lagi dengan soal yang berbeda, kalian tetap bisa menyelesaikan soal-soal tersebut dengan baik, ya. Oke, tidak ada pertanyaan untuk soal ini. Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan. Oke, terima kasih Astrid C ya, betul. Bahas materi aja. Bahas materi apa? Ini kan sebenarnya sambil membahas materi ya. Bisa, apa sih ini B? Aduh. Oke. Kita lanjut dulu. Bahas materi aja. Bahas materi apa? Materi kan banyak banget ya. Materi banyak banget. Bisa aja kita bahas materi, tapi waktunya juga udah mau jam 3. Tentang benzena boleh tidak? Termokimia. Tuh, kalau bahas materi beda-beda. Ada yang minta karbon. Apa nih? Koligatif. Benzena boleh tidak? Boleh semuanya juga. Boleh ya. Tapi mungkin kita bahas materi di kesempatan yang berbeda aja ya. Biar waktunya lebih luasa, karena kita tinggal beberapa menit lagi menuju akhir ya. Kalau mau bahas materi, nanti kalian request deh di grup gitu ya, materi apa. Nanti coba Ibu siapkan. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Semoga ketemu sama Ibu di UIN, amin. Kalau yang mau masuk UIN Bandung, ditunggu ya di Prodi Kimia, Pendidikan Kimia. Amin, amin. Oke. Oke ya, jadi hari ini kita selesaikan dulu soalnya. Nanti kita bahas materi di kesempatan yang lain. Atau boleh request ke Bu Yulia tuh, besok mau bahas materi apa, gitu ya. Tinggal ditambah soalnya 1 atau 2 soal contoh gitu ya, dari KSM tingkat nasional bisa. Oke, kita lanjut dulu yang ini ya.
sebelum kita bahas lain-lain. Ini mengenai ini reaksi reduksi oksidasi ya. Bab reaksi reduksi oksidasi. Nah, kita baca dulu soalnya bareng-bareng. Seng, kadmium, dan merkuri ditemukan di alam dalam bentuk biji sulfida. Pemisahan logam-logam tersebut dari biji sulfidanya mempertimbangkan harga E0. Ya, diketahui nilai E0 untuk setengah reaksi reduksi untuk Zn adalah negatif 0,76, CD negatif 0,40, Hg positif 0,85. Sekarang Ibu tanya, ini kan E0 apa sih? E0 reduksi apa E0 oksidasi? E0 reduksi apa E0 oksidasi? Ya, biasanya yang dituliskan itu adalah E0 reduksi. Betul ya? Asep, Marisa, terima kasih. Jadi ini adalah E0 oksidasi. Apa? Ya, Nur Khalisa juga, terima kasih. Jadi betul ini E0 reduksi. Jadi, kalau misalnya Zn E0 reduksinya minus 0,76, berarti si Zn ini mudah atau sulit direduksi? Coba. Mudah atau sulit direduksi? Sulit, betul. Mudah. Nah, siapa nih Wildy katanya mudah. Ini sel volta ya? Ya, nyambung-nyambung ke sel volta juga bisa ya. Jadi, karena dia negatif, maka dia, ya namanya juga negatif, dia sulit mengalami reduksi. Jadi dia gampangnya kebalikannya. Gampang teroksidasi, sulit tereduksi. Jadi dia mudah teroksidasi. Mudah teroksidasi tapi sulit tereduksi. Kebalikannya, kalau Hg, karena potensial reduksinya positif, maka si Hg ini mudah sekali mengalami reduksi. Aduh, susah nulis pakai ini. Reduksi, ya. Dia mudah mengalami reduksi. Sulit, mudah, apa yang mudah? Oke, sekarang kita cek satu-satu poinnya. Pernyataan yang benar adalah logam Zn dan Cd masing-masing dapat dipisahkan melalui pembakaran biji mineralnya. Karena ion-ion logam tersebut mudah direduksi. Nah, baru tadi kita bahas. Betul salah? Ya, sudah otomatis ya jawabannya adalah salah. Salah ya. Karena dia mudah dioksidasi bukan direduksi. Nah, nomor 1 salah, maka otomatis nomor 3 harusnya salah. Ya. Sekarang kita cek dulu nomor 3. Harga E0 negatif untuk logam Zn dan Cd menunjukkan logam-logam tersebut di alam sukar mengalami reaksi oksidasi sehingga tahan korupsi. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Ya, justru dia mudah mengalami oksidasi. Ya. Berarti yang benar kan sudah bisa ditebak. Ya, ini strategi untuk menyelesaikan soal yang seperti ini ya. 2 dan 4 betul. Pembakaran, kita cek dulu yang nomor 2. Logam merkuri diperoleh dari pembakaran mineral sinabar. Sinabar itu adalah Hgs, betul ya? Karena ion Hg2+ mudah direduksi. Nah, ini baru informasinya tepat atau benar, ya. Kemudian yang nomor 4. Pembakaran mineral CdS akan menghasilkan CdO. Betul salah? Betul. Karena si kadmium tadi mudah mengalami oksidasi. Ya. Oke, jadi jawaban Asep, Astrid, Widya, dan Ayu adalah C. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah C. 2 dan 4 betul. Jadi ini salah, ini betul. Jawabannya adalah C. Oke, terima kasih yang sudah berkontribusi. C ya. C. Kita masih punya waktu
Jam berapa ini? Sebentar, cek dulu. Oke, masih ada beberapa menit. Nah, kita mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Oke, 8 menit lagi, siap. Kita lanjut, soal nomor 27. Kalau yang di Indonesia Timur ini udah jam 4 ya. 8 menit berharga, Bu. Siap, Asep. Betul, berharga sekali. Sekarang kita lihat soal nomor 27. Tentang apa ini soal 27? Oh, ini tentang kesetimbangan. Nih, tentang kesetimbangan ya. Tentang reaksi kesetimbangan, KC, tetapan kesetimbangan. Gas nitrogen, kita baca dulu. Gas nitrogen monoksida atau NO telah dikenal sebagai gas polutan di udara. Ya. Kemudian molekul NO banyak diproduksi dari asap rokok, kendaraan, kegiatan industri, dan lain-lain. Dalam udara bebas, molekul NO dapat terbentuk melalui reaksi antara gas nitrogen dengan gas oksigen, seperti berikut. Ini reaksinya ya. N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO, berkesetimbangan. Ya, berkesetimbangan. Jadi ini reaksi reversible atau bolak-balik. Pembuatan gas NO dapat dilakukan dengan mencampurkan, nah ini informasi pentingnya, 0,5 mol gas N2 dan 0,5 mol gas O2 dalam wadah yang bervolume 1 liter. Wadah tertutup ya, pada suhu 430 derajat Celcius dengan KC nih, dengan konstanta kesetimbangan reaksi adalah 1,44. Berapa persen mol gas N2 yang bereaksi? Nah, ingat, yang ditanya bukan berapa mol, tapi berapa persen mol ya. Berapa persen mol gas N2 yang bereaksi? Oke. Ini jawabannya nomor 27. Kita lihat, jadi kita buat dulu seperti ini, reaksinya N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO. Tadi kan di soal sudah disampaikan bahwa N2-nya setengah mol, O2-nya juga setengah mol. Jadi di awal reaksi N2 itu memiliki jumlah mol yang sama besar dengan O2. Ya. Kalau misalnya pada saat reaksi kita misalkan yang bereaksi adalah sebesar X. Ya, ini reaksinya kan sudah setara. Reaksinya bisa sebesar X, kemudian O2 juga pasti akan habis sebesar X. Nah, NO2, 2NO, karena dia punya koefisien 2 kali, maka dia akan terbentuk sebanyak 2X. Ya. Pada saat timbang, kayaknya tinggal dikurangkan. Setengah dikurangi X untuk N2, O2 juga setengah dikurangi X. Ya. Maka 2NO yang terbentuk juga sebanyak 2X. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan KC untuk reaksi ini adalah ini. Ya. NO2 dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena dia punya koefisien 2. Dibagi dengan konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2. Ya. Masukkan nilai KC-nya 1,44. Masukkan konsentrasi NO-nya 2X, ya. 2X kuadrat dibagi konsentrasi N2 sama O2-nya kan sama ya, yaitu 0,5 minus X. 0,5 minus X langsung dikuadratkan, miliknya N2 dan miliknya O2. Nah, ini karena kebetulan semuanya bisa diakarkan, ini akan mempermudah perhitungan kita. 1,44 diakarin dan dapat 1,2. 2X kuadrat diakarin dapat 2X. Dibagi dengan 0,5 minus X kuadrat. Nah, ini berarti kan akarnya adalah 0,5 minus X. Oke, tinggal kita atur kembali. Maka ini kali silang ya, 0,5 pindah ke sini jadi ke atas.
Oke, jadi 1,2 kali 0,5 minus X sama dengan 2X. Maka 1,2 kali 0,5 adalah 0,6. Kemudian 1,2 kali X, 1,2X sama dengan 2X. Nah, yang X dengan yang X gabungkan, ini kan bertanda negatif, pindah ruas jadi positif. Sehingga jadi 0,6 sama dengan 3,2X. Maka diperoleh X-nya adalah 0,6 dibagi 3,2, yaitu 0,1875. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa jumlah N2 yang bereaksi ini yaitu sebesar 0,1875 mol. Ya. Nah, sementara yang ditanya adalah persennya. Nah, persennya tinggal kita bandingkan saja dengan kondisi awal, ya. Maka persen N2 yang bereaksi adalah 0,1875 dibagi 0,5 kali 100%. Maka diperoleh persen N2 yang bereaksi adalah sebesar 37,5%. Ini ya jawabannya yang A. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, sip. Astrid, Asep, ya, jawabannya adalah A. Oke. Bu, Ya, 0,6 itu dari mana? apa, Lin? 0,6 dari mana? Ini, Lina. 0,6-nya dari mana, Bu? Ini, Lin, ini. 1,2 kali 0,5. kali 5. Bisa dipahami, Lin? 1,2 kali setengah. 0,6. Oke? Oke, ada Oke, Bu. pertanyaan? Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Nih, sebelum kita akhiri, kita coba satu soal terakhir ya. Sebenarnya Ibu udah bikin sampai 30, tapi nggak apa-apa, nanti Ibu share saja. Kalau tidak sempat, kita bahas semuanya ya. Oke, ini adalah soal nomor 28. Kita percepat aja. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14 dijelaskan pentingnya mengkonsumsi ikan. Karena ikan mengandung zat gizi yang penting bagi kesehatan. Namun tidak semua orang menyukai ikan karena berbau amis. Bau amis semakin menyengat jika ikan sudah tidak segar lagi. Bau amis yang menyengat timbul akibat aktivitas bakteri yang memproduksi senyawa yang namanya trimetilamin. Ya, CH3 3 kali N. Yang ini. Ini strukturnya. Trimetilamin ini mudah menguap. KB-nya adalah 6,5 kali 10 pangkat minus 5 pada 25 derajat Celcius. Untuk mengatasi bau tersebut, biasanya pada saat mencuci atau memasak ikan ditetesi air jeruk. Biasanya pakai jeruk nipis ya, yang mengandung asam sitrat. Pernyataan berikut ini menjelaskan fenomena tersebut. 1. Kita cek. Asam sitrat bersifat asam kuat yang menetralisir basa lemah trimetilamin. Cung, siapa yang sepakat? Nomor 1. Betul apa salah? Asam sitrat asam kuat bukan? Oke, bukan, kata Asep. Bukan, kata Salsabila. Oke, sepakat ya yang lain bahwa asam sitrat itu kita tidak pernah mengenalnya sebagai asam kuat. Maka pernyataan nomor 1 ini adalah, pernyataan nomor 1 ini salah. Ya. Kemudian nomor 2, asam sitrat mengubah senyawa trimetilamin menjadi garam trimetilamin yang terlarut. Ya. Jadi asam sitrat itu yang ini ya. Ketika dia bereaksi dengan trimetilamin, maka nanti kan ini akan menjadi suatu garam.
Ya, ini kan asam basa. Yang satu asam, dia akan melepaskan H-nya. Kemudian yang satu dia akan melepaskan elektronnya, sehingga dia akan membentuk suatu garam sitrat. Ya, jadi nomor 2 ini betul. Ya, nomor 3. Nah, kalau nomor 1 salah, sebenarnya nomor 3 harusnya salah ya. Trimetilamin bereaksi dengan asam sitrat membentuk garam sitrat yang tak berbau. Trimetilamin ini tuh harusnya benar juga nih. Nomor 3 benar. Nomor 4, terjadi reaksi transfer proton antara trimetilamin dan asam sitrat dari jeruk. Ini juga betul. Ya. Ini tuh ada sedikit kurang pas ya kalau menurut Ibu. Tapi kita jawab aja. Yang betul yang mana? Coba. Yang pas. 2 dan 4. Ya. Kita jawab aja. Jawabnya adalah C. Ya. Jawabannya yang C. Oke, semua sepakat jawabannya C. Ya. Oke, terima kasih yang sudah mengirim chat. Ya. Terima kasih yang sudah mengirim chat. Oke, tak terasa kita sudah jam 3 lewat beberapa menit. Gimana Pak Agus? Ya, siap Bu Risa. Oke. Oke. Ananda semua. Ibu Risa mau punten, kalau besok masih tergabung nggak Bu Risa nih? Atau ini pertemuan terakhir sama Bu Risa? Sebenarnya besok saya masih menemani karena kayaknya Yulia masih pakai, Bu Yulia Masih ya? masih pakai Zoom saya. Oke, siap. Ya mungkin nanti pesan terakhirnya besok aja dari Bu Risa ya, sama Bu Oke, Yulia. ya, insya Buat Allah. anak-anak kita. Ya, monggo Pak. Sebagai motivasi kita untuk bahwa kimia itu mengasihkan. Oke, insya Allah. Tetap semangat ya. Kimia selalu mengasihkan. Kami tetap jadi grup Gimana? Assalamualaikum Bapak. Untuk Yuk. pesannya mohon di share di WA gitu. Oke. Nanti ya. Kita nunggu ya. Oke. Jadi anak sekalian untuk sore ini kita akhiri dulu. Terima kasih Bu Risa. Kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Dengan Insya Allah, waktu ya. yang sama. Jadi nanti sama Bu Yulia sama Bu Risa. Mudah-mudahan kita sehat selalu anak sekalian. Kita doakan kalian sukses semuanya. Kita ketemu lagi besok hari jam yang sama. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya, siap semuanya. Ketemu lagi besok. Absennya punten diisi bisi hilap. Oke, izin Ibu tutup ya Zoom-nya ya. Bye. Bye.